si kancil waktu kecil ya. Nanti dia di Kancil waktu USG. kecil. Apa? Enggak. Kancil waktu kecil. Si kancilnya lagi main gitu. Dia mainnya TikTok, main Mobile Legends si kancil. Dia mainnya FF si kancil itu. Sama kayak kamu kan? Agak Kamu main FF juga. main. Mabar lah sama kancil. Kucing itu. Iya, dia suka main FF. Dia top up terus. Ini ada namanya getaran. Kita belajar gelombang dan juga bunyi. Ya. Jadi, pernahkah kamu mendengar tentang USG? Kayaknya nggak usah USG deh. Kamu pernah dengar ini nggak? Apa tuh? Gempa bumi nggak? Gempa bumi. Pernah itu sering. Emang di Jakarta sering gempa bumi? Sering dengar, bukan sering terjadi. Tapi kan di Jakarta seringnya banjir ya. Nah, itu ya banjir sering. Banjir cuan ya. Banjir. Oke. Di sini kita gempa bumi ya. Nah, contohnya gempa bumi itu adalah termasuk dalam sebenarnya getaran. Kenapa? Dia kan gorak bolak balik misalnya dari A ke B, B ke A ke B gitu-gitu. Kan ada tengah-tengahnya. Nah, kemudian ada bunyi. Jadi sebenarnya itu getaran, gelombang, bunyi itu sama bukan kakak adik sih sebenarnya. Tapi dia sepupu-sepupuan ya, ada keponakannya gitu. Ya. Itu jelek kali tulisannya. Getaran, gelombang dan bunyi gitu. Jadi dia adik kakaan. Getaran itu namanya dia tuh gerak bolak-balik. Misalnya pernah main mistar nggak? Mistar apa ya? Penggaris. Nah, penggaris. Terus tuh kita letakin di dekat meja, terus kita putar, tek gitu. Nah, itu bukan putar sih. Kita ada ujungnya, terus akhirnya kan dia getar-getar gitu kan. Nah, itu namanya getaran. Jadi getar-getar. Karena dia gerak bolak-balik. Kemudian kalau gelombang, tadi ya, contohnya tsunami gitu kan. Tsunami nggak tuh? Tsunami, terus ada lagi gelombang air gitu kan. Terus, nah kalau bunyi itu pas ngomong ini, ya, jadi kalau getaran itu kan gerak bolak-balik namanya. Getaran itu gerak bolak-balik di sekitar apa? Di sekitar titik kesetimbangan. Gitu. Tapi kalau gelombang itu dia getaran yang merambat. Sama kayak bunyi. Bunyi itu juga getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Tapi sekitar titik keseimbangan juga kan, Bang? Tapi kan dia jalan. Kalau getaranku kan bergetar doang. Di sekitar itu aja. Tapi kalau gelombang kan dia jalan tuh. Kayak misalnya gelombang kan tsunami gitu kan jalan. Terus bunyi juga kan getaran juga merambat gitu. Getaran yang merambat. Itu sih. Nah, jadi semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Ya. Bisa juga dapat dilihat secara kasat mata, ya, tapi tidak bisa dilihat secara tidak kasat mata. Itu namanya nanti hantu atau jin ya. Nah, karena simpangannya diberikan besar, ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya kecil. Nah, jadi kayak apa ya? Kan ada yang lihat tuh kayak getaran. Sebenarnya kan ada yang getar tapi itu kecil gitu getarannya. Tuh kancil lagi liatin aku. Astaga. Iya, dia lagi mau main FF HP-nya dicas. Kemudian, apakah orang-orang berjalan berbolak-balik dapat disebut dengan bergetar? Tentu saja tidak ya, karena orang yang berjalan bolak-balik itu belum tentu memiliki titik kesetimbangan. Jadi, kamu pernah lihat bandul nggak? Yang kayak ini,
yang kayak Tahu. yang kayak hipnotis orang itu loh, kayak tatap mata hujan yang itu kan. Terus sini kan ada di tengah-tengah, terus ada di sini. Ini kecil kali kayak buah mangga. Nah, gitu. Nanti kan bolak-balik tuh dia. Nah, itu namanya getaran. Nah, ini dia. Ya, dari dia itu satu getaran, ya. Ya namanya satu getaran itu dia balik ke titik awal lagi. Dia balik mudik. Mudik enggak? Dia balik ke titik awal jadinya ya. Kalau mudik saya dong. Balik ke titik awal. Jadi dia dari A ke O ke B ke O ke A lagi. Atau kalau dia dari O nih, dia ke kanan dulu. O, B, O, A, O gitu. Balik lagi. Intinya dia harus ada 5 bentuknya ya. A, O, B, O, A. Pokoknya harus sampai 5. Nah, kalau B, dari B bisa ke kiri. B, O, A, O, B. Gitu, balik lagi. Jadi gimana kalau cuma sampai B, O, A? Kalau B, O, A itu berarti dia setengah getaran berarti. Kan cuma setengah. Ya kan? Oh, oke. Ngerti. Oke. Jadi ada namanya periode ayunan. Nanti kita akan belajar juga ada namanya gelombang, tapi kita akan belajar juga namanya periode. Ya, ada periode, ada frekuensi. Nah, jadi ada namanya periode. Nah, namanya periode itu adalah banyaknya waktu, berarti waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Nah, itu rumusnya ya. Waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Misalnya dari apa ya? A, O, B, O, A. Nah, misalnya dari sini tuh dia butuh waktu 4 detik. Nah, berarti dia butuh satu getaran tuh 4 detik per satu getaran. Berarti periodenya adalah 4. Oke. Nah, tapi kalau frekuensi itu sebaliknya. Frekuensi itu banyaknya getaran per waktu. Banyaknya getaran per waktu. Jadi dia rumusnya adalah N per T. Oke. Frekuensi, oke. Berarti kalau misalnya contoh kayak tadi berarti 1/4 ya, Bang? 1/4. Aku yakin kamu bisa ngerjain soal yang di depan itu. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 second, tentukan periode sama frekuensinya. frekuensi ayunan, terus periode. Tahu, Bang? Frekuensi. Coba kerja dulu ya. Oke, Bang. Ayo, Kancil semangat. Kancil kan main FF kan tadi? Menang nggak? Dia mau masuk juara nasional ini. Ya Kancil ya? Itu nama kakaknya Kak Juan. Nah, Bang. Apa?
Udah bang. Berapa? Yang Coba A itu aku dapatnya 4. periodenya. Frekuensi A, yang A frekuensi 4. Ya benar. Kajil tadi dapat 4 enggak? Ya kalau periodenya berapa? Periodenya ini berarti kan 15 bagi 60 bang. Berarti berapa tuh? Kalau dari perhitungan aku dapatnya 0,25. Iya, 1/4 ya. Ih, kecil main di belakang aja ya. Dia mau mandi kayaknya. Si Kancil suka mencuri timun dia. Oke. Kita masuk ke gelombang. Nah, kalau gelombang itu apa yang kita disebutkan gelombang itu ya? Oh ini. Nah, kalau gelombang itu dibagi menjadi 2 dia. Ada namanya gelombang mekanis, ada gelombang elektromagnetik. Iya. Gelombang mekanis itu gelombang yang memerlukan medium. Berarti dia perlu medium. Medium itu apa? Tempat untuk dia merambat. Misalnya kayak air, udara, zat padat, air, kemudian udara, zat padat, sama kayak ini. Rel kereta api itu, ya rel kereta api itu sebenarnya dia kalau tapi nggak patut untuk ditiru ya. Kayak kalau kita menempelkan telinga kita di rel kereta api, itu tuh kerasa suara kereta api yang jauh itu kedengaran lebih cepat kayak merambatnya gitu. Tapi kan nggak ditiru juga gitu kan, nanti malah nyep jadinya ya. Oke, tapi kalau gelombang elektromagnetik itu nggak perlu pakai medium. Nah, contohnya apa? Cahaya matahari itu, bukan cahaya ilahi ya, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu kan bisa dari matahari sampai sini gitu kan. Nah, itu tanpa transit dia ya. Ini langsung lurus aja gitu. Gitu. Sudah, kenapa kamu baikin rambut mulu? Apakah rambutnya udah gaya cepmek? Enggak ya? Enggak, soalnya aku Gatal. agak jenong dikit kalau poninya ke atas. Jenong. Oh, enggak apa-apa, jenong. Daripada jengkol. Oke? Ketawa. Oke, aku juga jenong sih. Tapi enggak apa-apa. Oke. Lebih baik jenong pintar daripada enggak jenong enggak pintar. Gimana sih bahasanya? Enggak sih. Sebaiknya bagus semua lah ya. Bercanda. Selanjutnya adalah itu gelombang mekanis sama gelombang elektromagnetik. Itu ada gelombang mekanis kita simbolkan dengan GM. Kalau gelombang elektromagnetik kita simbolkan dengan GE. Jadi kalau gelombang mekanis itu ada contohnya gelombang tadi ya, air, udara, kemudian pada zat padat. Tapi gelombang elektromagnetik itu bisa di luar angkasa, bukan luar negeri, luar angkasa ya. Kayaknya contohnya, nah tapi kayak suara itu masuk ke gelombang mekanis dia. Makanya orang luar di astronot itu di luar itu berkomunikasinya nggak bisa pakai via suara gitu, kayak halo itu nggak bisa dia. Tuh. Karena harus nggak bisa kan nggak ada udara untuk menyampaikannya itu ya. Tapi kalau gelombang elektromagnetik itu bisa dia pakainya. Kayak gelombang elektromagnetik banyak ya, ada sinar radio, sinar ultraviolet, udah pernah dengar sinar UV? Ultrasonik. Ultrasonik, UVA, Iya, UVB, benar. dengar kan? UVA, UVB yang skincare jadinya kita ya ngomongin nanti. Kali UVA, UVB. Soalnya itu bagus ya skincare. Jadi di sini ya. Nah, ada gelombang mekanis itu terbagi menjadi 2 dia. Nah, berdasarkan arah rambatan. Kan ada
merambat gelombang itu kan ada ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri gitu kan. Itu berdasarkan arah rambatannya, dan getarannya kan ada arah rambat, ada arah getar, itu beda. Ya. Gelombang itu dibagi menjadi dua berdasarkan arah rambat dan getarnya. Ada namanya gelombang transversal dan ada namanya gelombang longitudinal. Longitudinal. Longitudinal, Longitudinal. Apa sih? Longitudinal. Nah, gitu. Kalian depannya transformer. Apa? Transversal. Nah, gitu. Jadi, nah kita harus mempelajari apa itu gelombang transversal. Nah, inilah namanya gelombang transversal. Gelombang air laut itu gelombang transversal. Jadi dia ada bukit ini, dan ini ada lembahnya. Oke. Jadi namanya gelombang, ada satu gelombang, namanya satu gelombang. Nah, ini disimbolkan dengan namanya lambda. Lambda yang ini ya. Cara buatnya gini. Nah, gini, gini, gini. Banyak banget. Nah, itu namanya lambda. Satu lambda itu, panjang gelombang itu biasanya satu bukit, satu lembah. Kalau cuman satu bukit tapi nggak ada lembahnya berapa? Berarti setengah dong. Oke, betul setengah. Misalnya dari A nih. Dari A ini ke E. Itu satu gelombang. Oke. Gimana kalau kita mulainya dari B? Berarti kalau dari B harus ke F dong. Atau satu bukit, dia ketemu bukit sama bukit. Atau lembah sama lembah. Kayak D ini ketemu dengan H, bisa. Gitu deh. Oke. Terus kenapa? Sekarang pipinya lagi yang jenong. Terus aku... Kenapa? Kenapa nggak pakai laptop aja? Mati dahaya masih dicas. Iya. See. Huawei, aku laptopku yang Huawei. Tapi HP-nya enggak. enaknya Huawei itu sumpah susah banget, Bang. Iya, tapi aku enggak kok pakai Google lah Huawei-nya. Masa sih? Tapi Soalnya kan HP bukan aku nih Huawei HP, Huawei. Huawei laptop. Atau deh mungkin sekarang Huawei udah ada Google kali ya. Soalnya nih HP aku nih Huawei Rama. Seri Rama. Tahun berapa? 1901. Terus? 2019 lah. Hmm, Oke, menarik ya. Paham ini? Itu satu gelombang. Paham. Nah, kira-kira ini berapa gelombang dia? Kalau Gimana? dari A ke I, berapa gelombang tuh? Iya mana? Apa itu? Yang kecil itu loh. 2. 2. Kalau sampai ke atas? Ini sampai ini? 2,5. 2/4 dong. Ya. Kan kalau setengah dia mau sampai sini baru setengah. Tuh. Oh. Kan berarti Oke. ini 1, 2, 3, 4 kayak kue. Kue 1, Oke. kue 2, kue 3 gitu. Nah, selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal tuh kamu tahu per nggak? Per apa ya? Pegas. Atau pegas nggak yang ini nih? Yang buat pulpen kan? Iya, bener. Tapi kan nggak semua pulpen pakai pegas. Tahu. Iya, itu kan kok kamu tahu? Kamu sering ini ya, bongkar-bongkarin pena ya? Aku kalau gabut tuh pulpen temen aku juga aku buka-bukain. Gabut banget. Terus kamu rangkai lagi. Iya, tinggal dipasang ulang.
Hmm. Apa tadi ya? Kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang ini enggak sih? Gelombang yang kayak ada parnya. Nggak tahu cara menggambarkannya karena saya gambarnya jelek. Kalau menggambar jelek banget. Pokoknya intinya tuh gak gini. Pokoknya gini lah dah. Pasti ada rapatan, ada renggangannya dia. Dia ada rapatan dan ada bukan renggangan namanya. Regangan. Maksudnya apa nih? Aku bingung ini. Rapatan itu yang kayak dia ngerapat gitu loh. Tahu. Cuma maksudnya maksud darinya nih ini ya opo tenan iki. Boten nopo. Emang kamu orang Jawa? Enggak. Cuma Enggak. teman-teman aku pada ngomong begitu, jadi aku ikut-ikutan. Ini kan regangan. Kayak kan namanya suara tuh kayak dia ada meregang, kemudian agak merapat. Kemudian meregang lagi. Nah kan jelek kan gambarku, nah, kayak gitu. Tapi biar ininya, tadi ini sini. Ini kan regangannya, ini rapatannya. Jadi kalau namanya satu lambda itu, satu panjang gelombang, itu satu rapatan, satu regangan. Jadi gini nih, ini rapatannya, ini regangannya, itu satu gelombang. Oh, oke. Nah, kalau misalnya, aku coret. Pernahkah hubungannya apa nih? Oh, melihat cahaya kilat dan bunyi guntur. Bunyi guntur. Kamu kan. Geledek, petir menyambar rumah Pak Umar. Pernah nggak? Kecepatan 3 kali 10. Sedangkan bunyinya mengapa dengan kecepatan. Berarti rumusnya yang di bawah itu kan Bang. V sama dengan apa teh? Ya, V sama dengan lambda per T. Nah, masuk ini. Kenapa kenapa apa ya? Kenapa apa? Kenapa ini? Cahaya kilat sama bunyi guntur yang dicontohin di sini. Nah, karena kalau cahaya gini, ketika bunyi guntur sama cahaya kilat itu kan cahaya dulu kan, plus gitu kayak kita di foto-foto gitu kan, fotografi. Tahu kan? Terus tiba-tiba Bisa baru ya, geledar kayak gitu. Nah, cahaya kenapa ini dulu dulu? baru Cahaya bunyi. kilat dulu, baru bunyi di guntur dulu. Ngerti Nah, nggak sih? kenapa ini dulu? Karena cahaya kilat itu kecepatannya lebih besar, 3 kali 10⁻8. Sedangkan kalau kecepatan bunyi itu cuma 340 meter per sekon. Gitu. Paham ya? Paham. Nah, dan ini karena satu gelombang penutup menempuh jarak satu panjang gelombang, maka V itu, kecepatan gelombang itu, namanya kecepatan gelombang ya, dapat ditulis menjadi V sama dengan lambda per periode. Atau dia bisa juga V sama dengan lambda kali, bisa ditulis ya. Nah, berarti hubungan periode sama frekuensi itu ini. Walah. Ini jadinya. Coba ditulis dulu ya. Oke. Ini berarti V sama. Ini WA kamu sendiri. Iya, WA aku. Itu pakai kacamata apa? Itu apa sih namanya? Aku lagi nemenin teman-teman aku jalan-jalan. Tapi teman-teman aku nih pada bawa ceweknya. Terus? Terus mereka kan pengen foto di foto booth gitu lah pokoknya. Itu kan dikasih aksesoris kan. Terus aku difotoin sama temen aku. Itu kacamata apa ya lupa kok deh. Kacamata bintang sekitar kok deh. Bintang Itu yang warna apa dipakai itu? cewek
Cewekmu berarti. Itu foto yang di belakang juga foto cewek. Di foto profilmu, yang di belakang juga ada cewek. Sabar. Satu kopi F kali lambda. Oke, kita buka foto profil. Yang paling belakang. Ya itu foto-foto apa sih, gimana ngomongnya? Foto-fotonya itu pokoknya kan pada foto booth nih. Semua orang kemarin foto booth. Terus di print, nggak tahu gimana, pokoknya yang punya tokonya itu printannya itu ditempel di temboknya. Oh, kira-kira. Ya. Singkat aku ada foto Jerome Pauline di sini. Jerome Pauline siapa? Masa nggak tahu. Oke, coba kamu kerjain contoh soal berikut ya. Bagaimana jika kamu membuat gelombang tali? Enggak, yang bawahnya contoh soal itu. Oh. 2 meter. Nol koma 5 second. Yang tanya apa nih? Cepat lambat gelombang. Cepat lambat, rumusnya yang mana tadi, Bang? Yang V. Kan kamu tulis. Yang V tadi. Kalau frekuensi yang F. Iya, Bung. Bentar, lagi guys. Ya, nanti. Yang F kali A. Hah? Frekuensi yang mana? Rumusnya. Frekuensi N per T tadi kan? Oh, pakai rumusnya itu. Oke. A tadi apa? A cepat lambat. Ini bukan A, V. V sama dengan lambda kali F. D itu N per T. Oke, gaskan. Empat. Berarti 2 dibagi. Oke, 2. Frekuensi N. Iya, N per T. Bagi. Sama dong. Sama. Nanti coba. Kamu cari frekuensi dulu. Frekuensinya berapa? Frekuensi dapatnya 4 tuh bagi 0,5. Kan ini panjang gelombang. Yang 2. Kan frekuensi itu kan tadi N per T kan? Bukan lambda per T. Nah, N itu kan dia bilang jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, berarti N-nya 1. Waktunya berapa? 0,5. Otak berpikir. Berarti 1 bagi 0,5 dong. Frekuensinya. 2 ya? Ya, frekuensinya 2 Hz.
Frekuensinya Oh. 2. Ya, frekuensi itu satuannya hertz ya. Oke. Kalau cepat lambatnya berarti 4 kan, Bang? Berarti cepat lambatnya 4 karena 2 kali 2 gitu deh. Benul. Oke. Ayo kita selesaikan. Ayo. Selesaikan 1, 2, 3. Coba aku selesai. Sebuah gelombang panjangnya 0,75. Oke. Kamu main Instagram juga? Punya tapi jarang aktif. Jadi main FF doang. Lebih ke TikTok sih. Gelombang panjang ya. Sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter. Cepat lambatnya 10 meter. Oke. Mantap banget nomor ini. Gimana? Aku yang kerjain. Ya, kerjain dulu aja. Panjang gelombang untuk siapa, Bang? Lambda tadi, lambda. Panjang lambda tuh Ya, lambda itu. lambda per T berarti ya? Lambda per T bisa. Ih, sumpah nih bingung aku, Bang. Bingung? Kan lambdanya, kan rumusnya ada 3 kan tadi. V sama dengan lambda per T ya. Terus T sama Atau dengan I per F. lambda kali F. Kan iya, ini lambda namanya. Nah, satu lagi itu frekuensi sama dengan N per T, atau frekuensi sama dengan T per N. Ada 4 dia. Nah, ini kok frekuensi? Periode. Ini periode. Nah, sebuah gelombang panjangnya 0,75. Berarti lambdanya udah tahu nih berapa. Ya kan Lambda diketahui. Ah. Lambdanya 0,75. Terus cepat lambatnya V kan? V-nya 150. Yang ditanya apa? Frekuensi. Pakai rumus apa? Kalau frekuensi lambda sama V, yang mana? Pakai rumus mana? Kalau frekuensi berarti pakai T per N kan? Enggak, kan V yang diketahui sama lambda. Kamu tuh dalam mengerjakan soal, kamu harus lihat yang diketahui apa dulu, baru bisa dari situ. Kalau Anda ketahui apa tadi? Lambda sama V. Lambda sama F cepat kali lambatnya. V kali lambda. Ya, V sama lambda kali F ini kan. Berarti kalau ditanya F dari rumus ini, berarti dia V per lambda dibagi. Gitu. Dibolak-balik ya. Berarti nomor 1 tadi 150.
Ada 150 dikali kan Bang ya? Iya. Enggak dikali, V dibagi. Kan itu kan cari frekuensi, dibagi berarti. V dibagi lambdanya. Oke. Dibagi 0,7. 200 Bang. 150 bagi 0,75. 200. 150 dibagi 0,75. Berarti Coba 2. 0,750. Iya, jawabannya 2 juta. 2 juta. 200. Jawabannya 200 Hz. Yeah. Jadi dibolak-balik sebenarnya rumusnya itu, dibalik-bolak Jadi juga. rumusnya itu nggak tentu harus pakai yang ini Bang, harus namanya yang dikasih tahu. Iya, yang penting gini kan, yang penting kan ada 4 kan yang harus kamu tahu itu. Nah, tapi nanti dari diketahui soal itu tuh bisa, oh ini yang ditanya, oh ini, oh pakai rumus, karena yang diketahui kan lambda ada tadi, V-nya ada, yang ditanya malah F, berarti kan pakai rumus yang kedua. Kalau ini yang pertama, ya kan? Gitu. Tapi kalau nanti ditanya V-nya ada, lambda-nya aja, yang ditanya periode, berarti pakai rumus yang ini, yang pertama. Jadi tergantung dari yang ditanyain apa. Gitu. Nah, kayak nomor 2 coba. Yang diketahui frekuensi, frekuensi nih yang diketahui ya kan, sama Suatu kecepatan V. sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya 1500. Itu kecepatan. Kecepatannya 1500. Itu kecepatan ya. Kalau ada meter per sekon itu nama lain dari kecepatan. Berapakah panjang gelombangnya? Coba. Nah, berarti ini tanya apa? Lambdanya kan? Nah, berarti dibalik aja nih. Berarti kalau ditanya lambda, pakai rumus kedua juga. Berarti V per F. Gitu. Kecepatan emang itu F Bang. V. V itu kecepatan, F itu frekuensi. Oh. Aku nggak, Oke. ini benar kan? Cara bacanya F sama FF kan, bukan VV kan? Kan FF, Free Fire. Bukan VV. Kecepatan. Berarti 1500 dibagi 300. Ntar disingkat aku 300. 5. 5 Bang. Bang. Sudah? Udah Bang. Jawabannya 5. Berapa? 5? 5 juta? Tuhan. 5 Bang. 5 meter. Oh iya, lambda itu bentar. Lambda itu satuannya meter. Ya. Kalau frekuensi itu satuannya Hz. Tapi disingkat dengan Hz. Ini.
Kalau kecepatan itu satunya meter per sekon gitu. Astaga. Nah, coba nomor 3. Astaga. Astaga Dragon. Frekuensi ketahuan 440 Hz. Bentar. Dan panjang Kamu juara gelombangnya kelas ya? 75 cm. Cuma ranking 6 doang, Bang. Kecepatan, oke. Berarti V. V sama dengan apa nih? Frekuensi dibagi Enggak, kan ini tanya apa sih V-nya namanya? kan, kecepatannya kan. Heeh. Kalau ditanya V, berarti lambda kali F. Kan dia dibolak-balik Oh, itu, dikali. dibolak-balik dan dibalik-bolak. Ya dikali dong, kan rumusnya V sama yang lambda kali F. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 75 kali 40. Nanti gimana sih pakai udang enggak bola? Mana udah? Mana beli ya tanganmu? Kamu tulis. Udah, Bang. Sudah dapat? Kan dikali Ya, doang. Bang, jawabannya satunya aku lupa. Aku tahu jawabannya 33.000. 33.000. Satuannya berarti tadi Ini MPS. oh iya, satu itu harus meter ya. Di sini kan kata kuncinya 75 tuh. Nah, dia harus dijadikan dalam 1 meter, berarti harusnya 0,75 meter. Satuan dalam fisika itu harus SI. Jadi dia nggak bisa kalau 75 cm. Dia harusnya harus dalam 1 meter. Oke, bentar. Ini. Udah banyak. 0,75 kali 440 Sama. berarti. P-nya dengan 5 0,75 kali dikali 440. Oh, Gimana? berarti ini, Bang. 330 meter per second. Yakin? Aish. Iya. Yakin aku. Oke. Paham ya? Oke, selanjutnya sebenarnya bunyi itu hampir sama sih. Cuma nanti kita fokusnya ke bahas nada ya, nada dasar. Jadi nyanyi kita. Nada dasar. Kita pakai. Nah, bunyi itu sama sih. Dia pakainya kalau bunyi ini namanya kita bahas pemantulan gelombang dulu.
Jadi ada namanya gelombang mantul gitu kan. Ketika ditetesin air gitu kan. Tetetes gitu kan. Terus nanti kan dia bakalan mantul tuh. Plung, plung, plung. Nah, bentuk kayak gini kan. Betul. Nah, kemudian ada namanya kita bunyi. Ya, bunyi itu contohnya gitar, tong, garpu tala, dan pemukul garpu tala. Itu ada tuh. Nah, jadi gitar, tong gitu ya. Memetik gitar. Memetik gitar. Ada memukul gong, ya kan? Oh, nomor satu aku tahu. Kenapa? Kan amatilah senar dipetik. Bagaimana keadaan senar? Senar gitar jika dipetik maka akan bergetar dengan kencang. Kenapa gitu? Kenapa kalau Alasannya jreng sih jreng kurang jreng itu tahu nggak ya, jreng cuma jreng jreng? karena Gimana? aku termasuk orang yang alasannya kurang tahu. Cuman selama aku main gitar, senar yang aku mainin pasti bergetar dengan kencang. Kalau Iya bang? kalau panjang, ya yang panjang. Hah? Suara aku ada nggak? Kalau apa? Kurang. Suara aku ada nggak bang? Ada. Jadi alasannya tuh kataku sih karena kan senar gitar itu kan apa ya? Dia kan dipasang Mm-mm. di atas gitar itu senarnya itu tertancap dengan kencang, di bagian bawah juga tertancap dengan kencang. Jadi kalau kita petik senarnya nggak bakal kemana-mana, cuma sekitaran situ doang bergetarnya. Iya. Dan itu tuh penting juga kan namanya kayak ada. Oh, itu tuh nanti di SMA sih. Kamu akan belajar ada namanya gaya tegangan. Nanti ada gaya tegangan senar itu juga mempengaruhi frekuensi senar. Gitu kan. Nanti kalau misalnya di yang ujungnya itu dipendekin dikit gitu, jadi meweng gitu bunyinya gitu kan. Nah, kalau di agak dikerasin jadinya meow gitu. Ya kan? Kan beda tuh. Jadi tergantung dari eh, apa ya namanya? Tergantung tegang atau kagaknya dia. Tuh. Ada namanya gaya tegangan senar. Ada yang memukul gong atau tong. Ini enggak juga gong atau tong sih biasanya kalau juga beduk juga kan bunyi ya. Beduk ya. Apalagi bentar lagi kalau beduk ya. Oh, langsung buka puasa ya. Terus Sahur. juga kamu sahur enggak? Enggak ya? Aku non muslim kak. Oh iya. Tapi kan wartakjil juga ya? Enggak. Nah, itu kadang-kadang. Iya. Memukul garpu tala juga ada pegangan apa tuh? Peganglah garpu tala. Ini garpu tala juga masuk ya. Garpu tala tuh kadang seseru itu sih kayak tiba-tiba dia bergetar sendiri. Nah, jadi bunyi itu apa? Suara tersebut dikenal dengan bunyi. Jadi kayak ketika bergetar atau getaran yang merambat itu juga bunyi. Ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam biologinya itu ada prinsip sendiri ya. Kenapa dia bunyi itu bisa kita dengar gitu. Karena dia bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Arti benda bergetar itu kemudian menyampaikan resonansinya sampai keterima sama telinga kita. Gitu. Akhirnya udah deh di telinga kita tuh kan di proses dan sebagainya akhirnya sampai ke otak dan kita tahu oh ini bunyi bunyi ini nih gitu. Nah, jadi setiap cepat lambat bunyi itu setiap medium tuh beda-beda ya di udara itu. Nah, bahkan di udara pun ketika udara dingin itu berbeda dengan udara yang panas nih. Udara 0 derajat itu dia 331. Tapi ketika 15 derajat dia malah 340 naik dia. Air itu 25, yang air 20 derajat itu sekitar ini. Jadi kan semakin gini, semakin
Semakin padat berarti dia semakin apa? Semakin padat ya. berarti Semakin indah. padat berarti cepat rambatnya semakin kencang. Gitu. Oh, berarti kalau dia melenggang, cepat lambatnya tidak terlalu kencang. Kalau semakin padat, semakin kencang. Iya, makanya udara kan 331 doang itu. Tapi coba lihat besi, tembaga yang di daftar itu kan sampai 551, 530, 5360 gitu. Cepat gitu. Makanya aku bilang tadi, kita Oke. ketika kita menempelkan telinga kita di rel kereta api itu lebih cepat. Ada yang tanyakan sejauh ini? Coba dilihat betul-betul Enggak. tabelnya. Tetap atau ojen? Udah ya. Udah kos. Frekuensi bunyi itu, oh ya, berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibagi menjadi dua. Ada namanya infrasonik, ada audiosonik, tiga ding, ada ultrasonik. Jadi berdasarkan frekuensinya itu kayak gini. Ternyata berdasarkan penggolongan dari klasifikasi frekuensi ini, kita tahu oh ternyata hewan-hewan ini itu tuh infrasonik gitu. Kenapa? Karena dia ada hewan infrasonik, dia itu bisa mendengar bunyi di bawah 20 Hz. Dan ada yang ultrasonik, di mana Kakak dia mendengar bunyi di atas 20.000 Hz. Kayak yang ini, 20.000 Hz itu ultrasonik itu kelelawar, lumba-lumba dan anjing adalah contoh hewan yang ultrasonik. Gitu. Tapi kalau dia audiosonik ada lagi infrasonik gitu. Kayak jangkrik gitu. Itu juga termasuk ke dalam infrasonik karena di bawah itu. Paham ya? Paham.